Seorang yang mengendarai mobil dengan kecepatan 90 km per jam tiba-tiba melihat seorang anak kecil di tengah jalan pada jarak 200 meter di depannya. Jika remnya dapat memberikan perlambatan 1,25 meter per detik kuadrat, apakah dia bisa berhenti tepat waktu atau dia menabrak anak itu ya? Jadi ada mobil di sini, kemudian ini ada anak di sini nih. Apakah dia bisa berhenti sebelum menabrak anak itu atau dia menabraknya? Baik, kita coba cari, diketahui dulu ya. Diketahuinya ada kecepatannya 90 km per jam. Kita jadikan meter per second ya. Itu sama dengan 90 dikali 1000 dibagi 3600. 3600 itu dari 60 menit dikali dengan 60 detik. Sama dengan 25 meter per second. Lalu A-nya diketahui 1,25 meter per second kuadrat. Kemudian kita cari jarak ketika mobil itu berhenti. Rumusnya adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangin 2AS. VT-nya karena dia berhenti berarti kan 0 ya. Mobilnya berhenti, kemudian V0 kuadratnya adalah 25 dikuadratin dikurang 2 dikali 1,25 dikali dengan S. Lalu kita pindahin ke sebelah kiri yang 2 ini. Yang ini kita pindahin 1,25 dikali 2 kan 2,5 ya. Terus ini langsung ya. 2,5 dikalikan dengan S itu sama dengan 25 kuadrat itu 625. S-nya adalah 625 dibagi 2,5. Itu sama dengan 250 meter. Jadi mobil itu berhenti pada jarak 250 meter. Ini mobil, ini anaknya, jaraknya adalah 200 meter. Tapi dia berhenti di sini. Gitu. Di jarak 250 meter. Jadi dia bisa berhenti atau dia tidak dapat berhenti sebelum menabrak anak itu. Jadi dia berhentinya setelah menabrak anak itu baru dia berhenti. Jawabannya adalah yang D. Ini ya. Tidak dapat berhenti sebelum menabrak anak itu. Sebuah peluru meriam anti pesawat udara ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan pada moncongnya 600 meter per detik. Tinggi maksimum yang dapat dicapai serta waktu yang diperlukan untuk mencapai jarak itu adalah, jadi ada meriam yang ditembakin gitu ya ke atas. Tinggi maksimumnya tuh berapa dan waktu yang diperlukan untuk mencapai titik maksimumnya itu berapa. Tuh. Ya, diketahuinya ada V0-nya 600 meter per second. G-nya kita ambil 10 ya. Ditanya adalah ketinggian
dan waktunya. Tinggian itu kita pakai rumus ini. H sama dengan V0 dikuadratin dibagi 2G. Ini sama dengan 600 kuadrat bagi 2 dikali 10. Sama dengan 3600 dibagi 20. Itu adalah 18.000 meter. Lalu T-nya adalah akar 2H dibagi dengan G. Ini sama dengan 2 dikali 18.000 dibagi dengan 10. Coret 2 kali 18.000 itu kan 2 dikali 1.800 kan 3.600. Akar 3.600 adalah 60 second atau detik. Ya. Jawabannya adalah yang E. Sebuah benda dilemparkan mendatar dari ketinggian 45 meter dengan kecepatan 7 meter per second. Benda itu akan jatuh di tanah pada jarak horizontal berapa? Kecepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Kita tulis yang diketahui dulu ya. Diketahuinya ada hanya 45 meter, kecepatannya 7. Jadi ini ada benda ya, misalnya bola itu dilempar terus dia jatuh. Nah, sini. Yang ditanya itu adalah jaraknya. Ini X misalnya. Ini adalah tingginya. H. Tanya adalah X-nya. Rumusnya adalah ini. T sama dengan akar 2H-nya adalah 45 dibagi 10. T sama dengan akar 9, ini 3 ya. 3 second. Kemudian X-nya itu sama dengan V0 dikalikan dengan T. P-nya 7 dikali 3 sama dengan 21 meter. T ini. Biasa kan? Sebuah helikopter bergerak vertikal ke atas dengan kecepatan tetap 9 meter per second. Sebuah batu dilepaskan dari helikopter, batu tersebut mencapai tanah setelah 4 second. Tinggi helikopter pada saat batu dilepaskan, kecepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Nah, tingginya berapa? Ini ketahui. Kecepatannya adalah 9. Waktunya 4.
Yang tadi adalah tinggi helikopter saat batu dilepaskan, S-nya ya. Rumusnya adalah S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Tapi karena ini peristiwanya adalah vertikal ke atas, batunya dilepaskan ke bawah gitu ya, jadinya rumusnya menjadi gini. V0T dikurang setengah AT kuadrat gitu. Karena batunya dilepaskan ke bawah. Oke, sama dengan V0 9 dikali 4 dikurang setengah. A-nya adalah percepatan gravitasinya 10 dikali T-nya 4 dikuadratkan sama dengan 36. Ini adalah 5 dikalikan dengan 16 berarti 80 ya. Sama dengan min 44 meter. Jawabannya adalah yang A. Peluru ditembakkan condong ke atas dengan kecepatan awal 1,4 kali 10 pangkat 3 meter per second dan mengenai sasaran yang jarak mendatarnya adalah 2 dikali 10 pangkat 5 meter. Bila percepatan gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat, maka sudut elevasinya adalah diketahui V0 sama dengan 1,4 kali 10 pangkat 3. X-nya, jarak mendatarnya adalah 2 dikali 10 pangkat 5. Kecepatan gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. Ditanya adalah sudut elevasinya, yaitu θ-nya. Rumus untuk mencari X itu ini ya, X sama dengan V0 kuadrat sin 2 θ dibagi G. Kita masukin aja. 2 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 1,4 kali 10 pangkat 3 kuadrat sin 2 θ bagi 9,8. Kita pindahin ke sebelah kiri ya, 2 kali 10 pangkat 5 dikali 9,8. Kemudian kita pindahin juga yang ini, berarti dibagi 1,4 kali 10 pangkat 3 dikuadratin ya. Ini adalah sin 2 θ-nya. Ini kalau dihitung nanti dapatnya 1. Sin 2 θ adalah 1. Berarti 2 θ-nya itu adalah 90 derajat. Berarti θ-nya adalah 45 derajat ya. Yang C. Silakan.